an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqu al-fara'idh bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya. Adapun jika tersisa dari harta tersebut, maka bagi ahli waris laki-laki yang paling dekat nasabnya. Kemudian hadis yang kedua, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarisin. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah telah memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya, maka tidak ada hak wasiat bagi ahli waris. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum waris. Bicara tentang waris artinya kita bicara tentang faraid, dan kita tahu bahwa ilmu tentang faraid ataupun ilmu tentang waris ini ilmu yang sangat-sangat penting dipelajari. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Aba Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwal syai'in yunza'u min ummati. Wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkan ilmu faraid ini kepada yang lainnya, karena sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan, dan dia adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan kepada Abu Hurairah agar Abu Hurairah mempelajari ilmu faraid dan diajarkan kepada orang lain, karena ilmu inilah yang pertama kali akan dilupakan manusia dan akan dicabut dari umat Nabi SAW sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Dan shadaqa Rasulullah SAW, tentu yang disabdakan Rasul adalah sebuah kenyataan. Karena hari ini banyak orang yang meninggal kemudian memiliki harta waris, tidak dibagi warisan itu seperti yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gara-gara warisan itu bermusuhan antara satu saudara dengan yang lain. Banyak kezaliman di mana-mana. Tak jarang satu ahli waris menyakiti ahli waris yang lainnya, bahkan sampai ada yang melakukan pembunuhan, naudzubillah. Itu karena tercabutnya ilmu ini di masyarakat. Orang sudah tidak yakin dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada pembagian yang lebih adil dibandingkan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala menjelaskan tentang perkataan Nabi bahwa ilmu faraid adalah setengah daripada ilmu. Apa maksudnya? Beliau mengatakan bahwa manusia itu tidak lepas dari dua kondisi, kondisi hidup dan kondisi mati. Lah ilmu faraid ini berkenaan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan kematian, tapi ilmu-ilmu yang lain berkaitan dengan hukum-hukum ketika masih hidup. Makanya kenapa ilmu faraid itu separuh dari ilmu. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan al-ilmu salasatun, ilmu itu ada tiga. Fama wara'a dzalika fahuwa fadlun, sedangkan selebihnya hanyalah keutamaan saja. Kemudian Nabi SAW mengatakan ayatun muhkamatun au sunnatun qa'imatun au faridatun adilatun. Pertama, ayat-ayat yang jelas atau yang muhkam dalam Quran. Yang kedua, sunnah-sunnah yang tegak yang datang dari Nabi SAW. Dan yang ketiga, ilmu faraid yang sangat adil. Lihat bagaimana Nabi SAW sampai mengatakan ilmu itu ada tiga. Selain itu hanya keutamaan saja. Lah salah satunya adalah ilmu faraid. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai mengatakan ta'allamu al-arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul faraidha fa innaha min dinikum. Belajar bahasa Arab, kata Umar, karena bahasa Arab itu bagian daripada agama kalian. Dan belajar juga ilmu waris, karena ilmu waris itu bagian daripada agama kalian. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan man qara'a minkumul Qur'an
falyata'allam al-faraid. Siapa saja di antara kalian yang belajar membaca Al-Quran, maka jangan lupakan belajarlah ilmu waris. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat sangat mengutamakan ilmu waris ini. Karena ilmu waris ini ilmu langka. Makanya orang yang menguasainya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diangkat derajatnya. Sebutkan dalam Sahih Muslim. Jadi dahulu ada seseorang namanya Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibn Abza. Lah Abdurrahman ibn Abza ini dipercaya oleh wali Mekah untuk menjadi wakil gubernur di Mekah. Namanya Nafi bin Abdullah Al-Harith. Jadi wali Mekah ataupun gubernur Mekah kala itu namanya Nafi bin Abdul Al-Harith. Lah Nafi ini satu hari safar kemudian berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar heran bagaimana Nafi bisa meninggalkan Mekah padahal dia gubernur nih. Jadi Umar bertanya kepada Nafi ini, "Wahai Nafi, siapa yang kau tunjuk untuk memimpin penduduk lembah itu?" Maksudnya Mekah. Kalau kau tinggalkan. Maka Nafi mengatakan, ada wakilku namanya Abdurrahman ibnu Abza. Abdurrahman ibn Abza itu dulunya budak, tapi dimerdekakan oleh Nafi dan dipercaya untuk menjadi wakil dia di Mekah. Anehnya Umar bin Khattab tidak kenal si Abdurrahman ibn Abza ini. Sehingga dia tanya kepada Nafi, "Ya Nafi, aku baru kenal Abdurrahman ibn Abza itu siapa? Aku belum pernah dengar namanya, baru kali ini." Padahal dia wakil gubernur. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Siapa Ibnu Abza itu?" Kata Nafi, "Dia itu mantan budak wahai Amirul Mukminin yang dimerdekakan." Jadi Umar mengatakan, "Apa tidak ada orang merdeka? Kenapa mantan budak kau jadikan wakil gubernur?" Kata Nafi mengatakan, "Bukan begitu wahai Amirul Mukminin. Abdurrahman ibn Abza ini walaupun mantan budak, tapi dia berbeda dengan yang lain." Kata Umar, "Apa keistimewaannya?" Maka Nafi mengatakan, "Fa innahu alimun bi kitabillah." Wahai Amirul Mukminin, dia itu pandai tentang Al-Quran. Dia sangat pandai memahami kitabullah Al-Quran. Dan lebih-lebih juga wa alimun bil faraid. Dan dia juga pakar kalau bicara tentang ilmu faraid, ilmu waris. Dan dia juga orang yang berhukum dengan keadilan. Takjub Umar. Maka Umar akhirnya ketakjubannya kemudian dia mengatakan, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar sabda Rasul. "Innallaha yarfa'u bihadzal kitaba aqwaman wa yadh'al akharin." Sesungguhnya Allah mengangkat kedudukan sekelompok orang dengan Al-Qur'an dan ada juga yang direndahkan oleh Al-Quran. Lihat bagaimana Umar radhiyallahu an memuji Abdurrahman ibn Abza. Walaupun dia mantan budak yang dimerdekakan, tapi Allah muliakan. Karena apa? Karena kepahaman dia dengan Al-Quran dan kepahaman dia dengan ilmu waris atau al-faraid. Begitulah orang-orang yang menguasai Al-Quran dan ilmu faraid akan diangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ilmu faraid atau ilmu waris ini sangat dianjurkan dipelajari, yang sekarang hampir banyak orang yang tidak tahu tentang ilmu faraid. Bahkan boleh jadi mungkin di masyarakat rata-rata pembagian waris itu banyak yang sudah tidak mengacu kepada faraid kan. Kebanyakan mereka kembali kepada adat istiadat. Saya dengar di Padang itu katanya kalau ada orang meninggal itu hartanya ada sebagian tempat itu hartanya untuk anak perempuan ya katanya. Atau anak laki-laki. Anak perempuan semuanya katanya. Kan begitu kan, aneh kan? Diserahkan ke anak perempuan semuanya, laki-lakinya diusir dari rumahnya. Suruh nyari sendiri gitu. Karena anak laki-laki bisa cari kerja katanya. Lah ini kan menyelisih aturan. Justru anak laki-laki harus lebih banyak dibandingkan anak perempuan. Separuh loh anak laki-laki itu. Itu kalau ketentuan Al-Quran. Kalau ada yang mengatakan loh itu nggak adil itu. Masa laki-laki dapat satu, perempuan dapat separuh. Tidak adil gimana? Laki-laki dapat satu itu kalau dia menikah, separuhnya untuk istrinya. Tapi kalau separuh milik perempuan, kalau dia menikah, tidak ada hak suaminya untuk mengambilnya. Solid milik dia yang separuh itu. Tapi kalau anak laki-laki kan harta waris berbagi dengan keluarganya. Yang jelas bahwa hukum Allah itu semua adil. Tidak ada yang tidak adil. Hukum manusia itu yang tidak adil. Ya. Jadi banyak di masyarakat ada yang kemudian main bagi rata saja. Pokoknya dibagi rata. Mau laki-laki mau perempuan bagi rata. Ini dari mana hukum seperti itu? Bahkan yang
Yang lebih parah juga kadang-kadang ada yang dikuasai oleh paman-pamannya. Alasannya pamannya itu saudara saya, anak-anaknya nggak dikasih. Dan itu banyak terjadi. Sampai ada seseorang itu datang kepada saya, Ustaz, bapak saya meninggal. Kebetulan bapaknya seorang tukang bangunan. Jadi perkakas-perkakas bangunan itu tiba-tiba ketika meninggal hilang semua. Mulai dari bornya, gerendanya, pokoknya alat-alat bangunan. Rupanya diambil semua sama paman-pamannya. Kita bayangkan. Anaknya nggak dapat apa-apa. Bahkan tanahnya pun diambil. Nah ini kan subhanallah, ini kezaliman. Kenapa? Karena tidak mengenal hukum waris. Ini kejadiannya sama dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, berkata, jadi satu hari istri daripada Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini salah seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abdurrahman ibn Auf, orang kaya. Ya, Sa'ad bin Rabi ini. Jadi saat dia meninggal, istrinya itu nggak dapat apa-apa, dan juga dua anak putrinya juga nggak dapat apa-apa. Jadi diambil semua oleh pamannya. Jadi Jabir radhiyallahu anhu ini menceritakan, jadi istri Sa'ad bin Rabi ini datang kepada Nabi SAW dengan membawa dua putri Sa'ad yang sudah meninggal dan juga dengan istrinya. Jadi ceritakanlah bahwa ayahnya telah meninggal dunia ikut perang bersama Rasul di perang Uhud dan dia meninggalkan banyak harta. Tapi kata istrinya, aku dan kedua putriku dari Sa'ad ini tidak mendapatkan apapun dari hartanya karena semuanya diambil oleh saudaranya atau paman daripada anak-anaknya. Maka dia minta solusi, apakah ada bagian untuk istri dan kedua anak perempuannya? Kenapa diambil semua sama saudara bapaknya atau pamannya? Maka Nabi SAW menjawab, baik, saya akan putuskan perkara ini dengan kitabullah. Lah ketika itu Nabi SAW pun terdiam sampai turun ayat waris. Jadi Nabi SAW kemudian terdiam. Ketika itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat seputar waris. Maka setelah ayat itu turun, surah An-Nisa dan beberapa ayat yang lainnya, Nabi SAW mendatangi paman daripada dua putrinya atau saudara daripada Sa'ad ini dan mengatakan, bagikan kepada dua putri Sa'ad 2/3 bagian dan ibunya 1/8 bagian, sisanya kau ambil. Ya, ini terjadi di zaman Nabi SAW, tapi ini kan sebelum turunnya ayat waris. Ya. Tapi apa yang terjadi dengan keluarga Sa'ad bin Rabi ini, istri dan kedua putrinya, itu teralami oleh orang-orang di zaman sekarang. Banyak harta waris itu justru dikuasai oleh orang yang tidak berhak mendapatkan waris. Seperti paman ini tidak berhak mendapatkan waris kalau ada anak laki-laki. Ya. Karena gini Bu, ada 5 orang yang tidak pernah jatuh dalam ilmu waris. 5 orang ini pasti dapat, tidak bisa dihalangi. Pertama, ya, anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, yang keempat bapak, yang kelima pasangan suami istri. Entah suaminya, kalau istri meninggal, entah istri atau suaminya yang meninggal. Ini 5 orang ini tidak bisa dibatalkan. Bagaimanapun caranya, 5 orang ini harus dapat. Ya, kedua orang tua, laki-laki dan perempuan, ibu dan bapak, kemudian anak-anak laki-laki dan perempuan, kemudian pasangan suami istri. Siapa yang meninggal salah satunya maka pasti dapat. Jadi kalau seandainya ada suami meninggal, meninggalkan istri, meninggalkan kedua orang tua, meninggalkan kedua anak laki-laki dan perempuan, maka yang dapat itu cuma 5 orang ini saja dari harta si meninggal itu. Istrinya dapat, ayah ibunya dapat, anaknya dapat, yang lain tidak dapat. Ya. Jadi 5 orang inilah yang kemudian tidak mungkin jatuh. Pasti mereka akan dapat dari ilmu waris itu. Yang harus dipahami seperti itulah. Makanya kenapa di sini Nabi SAW mengatakan kepada saudara daripada Sa'ad, bagikan harta kedua putri Sa'ad 1/3 bagian dan ibunya 1/8 bagian, sisanya ku ambil. Begitulah ilmu waris dan itulah keadilan. Ya, karena kalau kita belajar ilmu waris itu jarang sih ada perselisihan ulama, karena memang pembagian hukum waris itu kan sudah ditentukan di dalam Al-Quran. Jadi jarang terjadi perselisihan. Ya. Tapi yang jelas, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dipahami bahwa apabila ada orang meninggal dunia, apabila ada orang yang meninggal dunia, apakah harta itu langsung diwariskan? Tidak. Tidak boleh langsung diwariskan. Pertama, sisakan dari harta itu untuk fardu kifayah. Pembelian kafan, pesan kuburan, mungkin sewa ambulan. Pokoknya sisakan dulu untuk faraidnya, untuk fardu kifayah dulu. Kira-kira dari harta waris itu berapa sisakan untuk fardu kifayah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sisakan harta itu
kalau memang si mati itu punya hutang. Ya, umpamanya dia punya hutang dan hutang itu terbagi dua. Ada hutang kepada Allah, ada hutang kepada makhluk. Kalau hutang kepada makhluk, umpamanya dia semasa hidupnya, dia berhutang 100 juta, 200 juta kepada tetangganya, bayar dulu itu hutangnya. Kemudian sisanya baru dibagikan. Atau mungkin dia hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin si mayat ini ketika Ramadan dia pernah berhubungan dengan suami istri. Otomatis kena kafarah dia. Dia harus merekakan budak ataupun minimalnya puasa 2 bulan berturut-turut, atau kalau tidak mampu berarti memberi makan 60 fakir miskin. Sisakan tuh, kasihkan fakir miskin makanan 60 orang tuh. Ya. Nanti kalau masih sisa gitu ya, maka lihat apakah orang mati ini punya wasiat atau tidak. Kalau dia punya wasiat, mamanya semasa hidupnya dia mengatakan, nah nanti kalau saya mati, saya ada niat untuk nyumbang pondok pesantren Abu Humairah Jabal Uhud, umpamanya kan. Nah, berarti harus disisakan tuh dari wasiat itu, tapi tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Jadi wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3 harta saja. Itu udah paling banyak, 1/3 harta itu. Karena ini terjadi kepada seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas kalau tidak salah, atau Abdurrahman bin Auf. Jadi saat dia sakit dan menjelang wafatnya, kan dia tidak punya anak kecuali satu wanita. Datang dia kepada Rasul karena hartanya banyak. Rasul, kalau saya meninggal, saya infakkan semua harta saya di jalan Allah. Kata Rasul, jangan. Ya. Bagaimana kalau separuh, Rasul? Jangan. Bagaimana kalau 1/3? Iya. 1/3 itu udah banyak. Tiba-tiba Allah takdirkan setelah berwasiat seperti itu, rupanya tak jadi mati. Akhirnya dia sehat, menikah lagi banyak, akhirnya anaknya banyak. Tapi syahidnya di sini, Rasul mengatakan 1/3 itu sudah banyak gitu ya. Jadi kalau wasiat itu tidak boleh lebih daripada 1/3. Kenapa? Karena nanti kalau lebih dari 1/3 menzolimi ahli waris nantinya. Ahli warisnya dapat sedikit, orang yang nggak berkaitan dengan ahli waris dapat banyak pula dia. Nah, makanya harus dipahami di sini 4 perkara ini ya. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum dibagikan hartanya, maka lihat 4 perkara ini. 1, sisakan untuk fardu kifayah. 2, kalau dia punya hutang sama tetangga bayar dulu. 3, kalau punya hutang kepada Allah sisakan dulu. 4, kalau punya wasiat bayarkan dulu. Baru sisanya itulah menjadi harta waris. Kalau tidak tersisa ya udah selesai lah, nggak dapat waris. Ya. Adapun kalau seandainya warisannya hutang, si mayat ini meninggal punya hutang, apakah anak-anaknya wajib membayar hutang orang tuanya? Dilihat. Kalau seandainya orang tuanya yang meninggal itu banyak hartanya, maka potong dari harta waris, bayarkan hutangnya. Tapi kalau yang si mati itu tidak memiliki harta sepeser pun, tapi hutangnya banyak, maka tidak ada tanggung jawab anak membayarkan hutang orang tuanya kecuali babit tabarru, karena hanya sekedar berbuat baik saja kepada orang tua setelah kematiannya. Tapi tidak ada kewajiban, hanya ingin berbuat baik saja. Ya, karena itu kan kesalahan orang tua, dia berhutang, anak nggak ikut-ikut. Makanya lihat warisnya, kalau masih ada wajib dibayarkan, kalau tidak ada tidak wajib bagi anak membayarkan kecuali hanya sekedar berbuat baik anak kepada orang tua saja. Yaitu yang harus dipahami tentang ilmu waris. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bicara sedikit tentang ilmu warisnya. Ayat-ayat tentang waris ini disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 7. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna walin nisa nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Bagi anak laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Dan bagi anak perempuan juga ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat ini menunjukkan tentang adanya penetapan hak bagi laki-laki maupun perempuan dari harta peninggalan kedua orang tua atau karib kerabat yang telah wafat, baik harta itu sedikit ataupun banyak. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Allah mengatakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini fa in kunna nisaun fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidah falahan nisfu wa li abawayhi likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thulutsu
fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudusu mim ba'di wasiyatin yusi biha audain. Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrab lakum naf'an faridatan minallah innallaha kana aliman hakima. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan ayat ke-11, Allah telah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seseorang anak laki-laki, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, artinya satu laki-laki separuh perempuan. Ini ketetapan, ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkannya. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkannya. Dan untuk kedua ibu bapa, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia meninggalkan anak. Jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak memiliki anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Ibunya mendapatkan 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan 1/6. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya dan setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaat bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, intinya begini Bu ya. Hadis ini ayat ini surah An-Nisa ayat 11 ini menjelaskan tentang hitung-hitungan waris sebenarnya. Jadi kalau kita melihat tentang Al-Qur'an yang bicara soal pembagian waris Bu ya, ada angka-angka yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan angka-angka dalam pembagian waris itu terbagi menjadi 6. Itu yang disebut dengan ashab al-furud namanya ya. Ashab furud itu ya. Pertama 1/2, yang kedua 1/4, yang ketiga 1/8, yang keempat 2/3, yang kelima 1/3, dan yang keenam 1/6. Jadi pembagian itu cuman yang tertera dalam surat yang tadi kita baca. Ada ahli waris itu mendapatkan 1/2. Ada ahli waris itu yang mendapatkan 1/4. Ada ahli waris itu yang mendapatkan 1/8. Ada ahli waris itu mendapatkan 2/3. Ada ahli waris itu mendapatkan 1/3. Dan ada ahli waris itu yang mendapatkan 1/6. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita mengetahui pembagian-pembagian ini, tentu ini agak rumit Bu ya kalau kita jabarkan tentang ilmu faraid, tetapi yang jelas ya, bahwa ilmu faraid ini kalau ibu tidak menguasai, kemudian ada keluarga yang meninggal, tanya ustaz, panggil ustaz, tolong hitungkan tak. Ini kira-kira kalau ada orang meninggalkan ini berapa hitungannya, supaya jangan melakukan kezaliman. Atau lebih baiknya lagi datang ke PA, pengadilan agama, minta dibagi, supaya jangan sampai kita ini sebagai ahli waris memakan harta yang tidak berhak kita makan. Karena bagaimanapun harta waris ini sebenarnya harta tanpa bekerja. Kenapa harus diributkan? Kan aneh kan? Kan harta waris ini bukan hasil jerih payah keringat kita, itu hasil jerih payah orang tua kita. Kenapa harus diributkan? Bagi sajalah kan begitu. Toh juga bukan kita yang nyari. Dan kalau bisa jangan ditunda-tunda. Kalau sudah ditunda-tunda pembagian waris ini, jadi masalah akhirnya yang ahli waris meninggal salah satunya, pusing lagi kemudian, meninggal lagi yang lainnya. Kemudian anak-anaknya terjadi tuntutan mendapatkan hak orang tuanya. Nanti jadi masalah tuh. Ya, makanya sebisa mungkin setelah meninggal orang yang memiliki harta waris itu cepat dibagi setelah dipotong 4 perkara tadi. Fardhu kifayah, hutang kepada manusia, hutang kepada Allah, dan wasiat. Ya, cepat bagi, kalau tidak akan jadi masalah tuh. Makanya sering saya katakan berapa banyak orang yang bermusuhan, yang tadinya dari kecil bersaudara, setelah bicara waris jadi musuhan, jadi kayak bukan saudara. Bahkan tak jarang bunuh-bunuhan satu dengan yang lainnya, na'udzubillah. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah boleh harta waris itu dibagi sebelum meninggal? Pamannya orang tua karena takut nanti anaknya berkelahi, udahlah saya bagi saja, mumpung ayah masih hidup, ibu masih hidup,
dah bagi aja lah. Apakah boleh membagi waris orang yang masih hidup itu? Dijelaskan oleh para ulama bahwa kalau maksudnya pemberian orang tua, umpamanya orang tua punya anak 4, punya rumah 4, punya kebun 4, ladang 4 gitu. Ya udahlah kalian ambillah satu-satu tuh supaya kalian kalau nanti bapak meninggal nggak ribut gitu ya. Kalau yang dimaksud di situ bentuknya hibah, pemberian orang tua kepada anak, pemberian kepada anak, tentu hibah ini sesuai dengan ketentuan syar'i lah, tidak mendolimi satu dengan yang lainnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah harta waris, oh tidak bisa, karena waris itu terjadi setelah meninggal, maka menjadi harta waris. Kalau belum meninggal, belum jadi waris. Apalagi cara hibahnya tidak adil. Umpamanya yang si Anu karena sangat dicintainya mendapatkan rumah besar. Yang satu anaknya yang karena dibencinya nggak dapat apa-apa kecuali rumah kecil. Ini tidak bisa hibah yang menyelisih syar'i. Nanti kalau meninggal, itu harta dikumpulkan kembali, kemudian dibagi sesuai dengan faraid Al-Quran. Jadi itu harus dipahami. Ya, jadi hibah juga tidak boleh mendolimi satu dengan yang lainnya. Lah ini secara singkat hadis yang kita baca ya. Dan hadis yang kedua bahwa ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Ingat ya, ahli waris tidak mendapatkan wasiat. Contoh umpamanya ibu punya anak 5 gitu ya, yang baik sama ibu 1 anak perempuan, yang 4 anak laki-lakinya merantau kemana-mana tidak jelas. Karena dia yang merawat ibu, akhirnya ibu katakan, nak, karena saudara-saudaramu tidak pernah merawat saya, kalau saya mati ini semua milikmu, jangan kau kasih saudara-saudaramu. Tidak boleh bu, tidak sah wasiat seperti ini. Kenapa? Karena kalau ada anak merawat orang tuanya, dia dapat pahala, bukan dapat warisan. Dia dapat pahala, dan pahala dia akan lebih besar dan akan dapat surga karena birrul walidain. Ya. Tetapi harta waris tetap harta waris. Walaupun anak-anaknya meninggalkan orang tuanya, kalau dia meninggal, dia berhak mendapatkan harta warisnya. Kecuali kalau memang anak laki-lakinya membunuh orang tuanya supaya cepat dapat warisan. Nah, itu malah nggak dapat warisan. Karena ada kaidah mengatakan manistajala qabla awani uqiba bihirmani. Siapa yang tergesa-gesa sebelum waktunya, justru dia tidak akan mendapatkan warisan selamanya. Dia ingin cepat dapat warisan, dibunuhnya orang tuanya, justru sampai kiamat dia tidak berhak mendapatkan warisan orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.